Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul akram. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'azzam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka manhajahumul aqwam. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan Al-Habib Dzulqarnain Adz-Dzahir serta para alim ulama, para guru-guru agama, hadirin hadirat jemaah majelis zikir dan ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Zahratur Riyadh disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana dzata yaumin jalisan hazinan, bahwasanya Nabi suatu hari sidin duduk dalam keadaan sedih. Sedihnya Nabi itu kada jauh daripada memikirkan kita umat, karena Nabi itu dilihatkan gawian-gawian umat ini sampai akhir zaman. Jadi sedih Nabi itu bukan memikirkan sedih kada berduit. Sedih Nabi itu bukan memikirkan sedih kada berharta. Bahkan cerita tentang Nabi itu cerita tentang Nabi dan para istri-istri Nabi yang berjumlah, ada mengatakan 11, ada mengatakan 12. Nang kada makan, kada benyala api di dapur 4 bulan kada benyala api di dapur. Itu kada tahunya sahabat. Padahal nang sugi-sugi banyak tak. Abdurrahman bin Auf, Dihya Al-Kalbi, banyak sahabat-sahabat langsung. Tapi itu kada nang tahunya sampai beliau wafat. Cerita itu datang daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa 4 bulan kada benyala api di dapur karena kada ada nang dimasaki. Kada tabungkar Nabi itu. Jadi ujar sahabat, nang dimakan apa wahai ibunda Aisyah selama 4 bulan itu? Nang dimakan cuma kurma dan banyu putih. Itu aja, setiap hari kurma dan banyu putih. Kita bulan puasa, kurma itu tulai kalau hari-hari buka bulan puasa kurma aja. Tulai sebulan itu kan pembuka aja. Nang sunnahnya 3 biji, berat memakan kurma 3 biji itu. Asal ada aja. Sebiji hampir kada habis juga. Itu nang dimakan Rasulullah 4 bulan. Dan nang bini sidin itu kada nang bungkar, kada nang bungkasnya itu. Sampai wafat tuh orang betakun nerai. Kayak apa indahnya kehidupan rumah tangga Nabi itu. Nang kaya itu tuh tak keluar ungkapan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Jadi kalau Rasulullah tuh sedih, kadang mikirkan, oh sidin kadang yang dimakan hari ini, ada. Sidin datang habis subuh, adakah makanan dan Nabi?
Ada jenang bini. Amun itu aku puasa aja saja. Nah, di situ timbul syariat hukum bahwa puasa sunat itu boleh berniat beisukan. Boleh berniat beisukan. Kan Nabi subuh waktu duha sidin boleh. Ya Nabi adalah nang dimakan kadada jenang bini. Kadada Rasulullah. Mungkin itu aku puasa. Nang bini 4 juga puasa dah. Bila ada nang dimakan makanan. Bahagianya bini-bini Nabi itu ditawari oleh Nabi atas perintah Tuhan dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, jika kalian hendak dunia dan kemewahannya, fata'alain, ayo aja Nabi. Karena perbendaharaan dunia itu Allah serahkan lawan Nabi. Gunung Uhud yang panjangnya itu membentang di kota Madinah itu kurang lebih 6 kilo kalau itu bertawar jadi emas tuh. Bertawar jadi emas. Ada kisah menemu mahakuni, ada tahannya jijai. Gunung Uhud yang kapal panjangnya itu jadi emas. Dah akun Nabi. Nah, Nabi hendak apapun, Nabi hendak dijunjungi Tuhan. Ini atas perintah Tuhan tawari bini-bini angkat wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad. Jika mereka hendak dunia dan kemewahannya, fata'alain, kemari beri ya Tuhan. Umatti'kunna, aku berikan. Napa hendak? Tapi ujung-ujungnya wa usarrihkunna sarahan jamila, aku lepaskan kalian dengan cerai yang elok. Tapi disarak oleh Nabi. Bubuhan bini-bini Nabi itu orang cerdas beretaan, orang pintar beretaan. Apa gunanya kemewahan dunia yang hanya sesaat? Cagaran tak pisah lawan Nabi. Melawan Nabi nyata surga. Melawan Nabi nyata surga yang abadi. Nyata berkumpul Nabi. Nyata selalu bersama Nabi. Walaupun hidup di dunia secara zahirnya kada sugih. Tapi mereka sugih hati. Mereka punya kekayaan yang dalam hati ini yang sugih sebujurannya. Beretaan bini Nabi kompak. Lebih memilih Rasulullah. Ada dia yang memilih dunia, ada dia. Jadi kalau kesedihan itu, kesedihan Nabi ini, kisah diriwayat Nabi ini sedih bukan memikirkan kayak apa. Aku sekira nyaman, sekira berharta, sekira berduit, kasihan biniku kada si makanan, kasihan biniku kada berbaju. Kasihan biniku ada kau nukar baju harat. Ada menggerakkan itu sih. Lalu yang dipikirkan Nabi itu kita nih kayak apa, kita nih sekira selamat, kayak apa sekira kita umat sidin nih selamat dunia akhirat. Karena semakin jauh umat nih daripada Rasulullah, semakin jauh kita ini nah dari zamannya Rasulullah, kita ini semakin bahasa kita ini materialistis. Apa? Saraba keduniaan apapun dinilai dengan dunia kita nih. Zaman bahari orang kayak kipas
payah, itu orang nggak ada duitan. Ada duitan. Dasar itu kewajiban kita kaum muslimin terhadap saudara kita yang meninggal. Wah, ini apa? Bampuk 10.000, 50.000. Bila ada bampuk, ada akun tulak, biar jiran tetangga, ada undangannya aja, ada dasarwannya aja, ada ampoknya aja. Dan cara bermaterialistis kita ini dihitung lawan dunia. Ini sudah diketahui Nabi ini, sudah dilihat Nabi. Mana bisa? Ya kita majelis zikir itu kita adakan paling tidak mengurangi cinta dunia itu sesedikit. Mengurangi. Jangan lagi kita terlalu sarap dunia. Bila bergerak duit, bila berjalan duit, bila berhinak duit. Ujung-ujungnya bakantut aja duit. Cara berduit maksudnya itu. Nah, melihat Rasulullah Nabi, fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam, datang lawan Nabi Jibril. Faqala, maka berkata Jibril, ya Muhammad, wahai kekasih Allah Muhammad, ma hadzal huznu, apa ini kesedihan? Mengapa nang disedihkan? Sebab memikirkan umat. Tanang wahai kekasih Allah aja Jibril. Jibril datang menghibur. Jibril datang menghibur baginda Nabi. Ujar Jibril, a'sallahu ta'ala li'ummatik khamsata asya wa lam yu'tiha li ahadin qablak. Wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa Allah telah memberi kepada umatmu 5 perkara yang belum pernah Allah berikan yang 5 ini kepada umat sebelum umatmu. Yang belum pernah Allah beri ini 5 perkara kepada seseorang sebelum engkau dan umat engkau. Jadi untung kita jadi umat Rasulullah. Untung kita jadi umat Rasulullah. Banyak bersyukur aja kita nih. Banyak benar anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Nah, jadi di riwayat ini sudah ketahuan kenapa Nabi itu sedih, karena umat kelak. Sehingga Jibril yang sudah membaca sebab kesedihan Nabi, beliau datang dengan membawa kabar gembira, bukan untuk Nabi, bukan untuk keluarga Nabi, bukan untuk keturunan Nabi, tapi ini kabar gembira bagi kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memberikan kepada umat engkau wahai kekasih Allah 5 perkara yang belum pernah Allah berikan kepada umat Nabi sebelum engkau. Dan 5 perkara ini akan mendatangkan keberuntungan bagi kita. Bila 5 perkara ini kita bujur-bujur kita terapkan, akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Al-awwal, yang pertama, ujar Tuhan kepada Rasulullah. Ini anugerah Tuhan nih. Ujar Tuhan, ana inda zanni abdi bi. Ketahuilah wahai Muhammad, aku
menurut sangka hambaku dengan aku. Jadi Allah Ta'ala itu terserah kita aja. Ini kita ini umat Rasulullah nah. Terserah kita bersangka apa lawan Allah, bersangka kayak apa lawan Allah. Rasakan itu. Kayak apa sayangnya Allah lawan Rasulullah. Sehingga kemudiannya Allah Ta'ala itu menjadi besarah lawan umat Rasulullah nih. Jaya Ta'ala Muhammad ta'ala tasara umat ikam aja. Napa sangka umat ikam lawan dia kok. Ayo. Napa sangka umat ikam lawan dia kok. Bila umat ikam tuh Muhammad ta'ala menyangka aku nih sayang lawan dunia. Dasarku sayangi. Dasarku sayangi gitu lah. Tapi bila kita menyangka Allah Ta'ala nih kada peduli lawan kita, Allah Ta'ala itu kada sayang, bisa disayangi Tuhan. Jadi nyaman jadi umat Rasulullah nih. Kita ini kadang-kadang sangka baik tuh bila tapintang cucuk lawan nafsu. Nafsu hendak berduit, datang duit. Dasar disengi Tuhan aku nih. Begitu artinya duit pina macet, usaha pina macet. Dasar disengi Tuhan aku nih. Nah, Tuhan kada sayang dia kok. Yan ang stres nito. Yan ang pusang. Inya kada mikirakan Tuhan. Inya kada menggenang lawan Tuhan. Coba kayak apapun keadaan kita, nang berduit kah, nang kada kah, nang sehat kah, nang garing kah, coba pang bersangka baik lawan Tuhan, ini tanda Tuhan sayang. Kita garing, coba pikirkan waktu garing aja. Orang garing apa? Pertama dosa diampuni. Orang garing itu pahala tetap diberi. Napa-napa nang ibadah nang kawan digawi waktu sehat. Ketika garing ada kau lagi digawi lah. Rancak waktu sehat Quran sahajus. Begitu garing ada baca lagi Quran, ada kau lagi baca Quran. Tapi ini mengeram ini ridha lawan takdir Tuhan garing nih. Senang hatinya. Ni Allah Ta'ala sayangan dia aku anak mengistirahatkan aku. Tuhan maras melihat aku ni lapah begawian, lapah beribadat, diistirahatkannya. Dasar itu tuh, dasar itu sesuai sangkaanmu lawan Tuhan, sesuai sangkaanmu lawan Tuhan. Kita ada berduit, Tuhan sayang. Tuhan tahu bila kita berduit, kita salah gunakan duit itu. Bisa maksiat kalau kita lawan duit itu. Ya Allah Ta'ala aku sayang menikam. Menikam sugih, ikam jauh dari dia aku. Menikam berduit, ikam berberemian aja. Ada cagaran sembilang berjamaah, ada cagaran tulak ke majelis, ada cagaran 4 majelis zikir, ada cagaran 4 majelis salawat. Nah, pikiran-pikiran itu aja yang dipikirkan. Dasarnya itu Tuhan. Tapi bila nang pikiran aku disuruh Tuhan sarik lawan dia aku, dasar sarik. Jadi dasar aja itu lawan Allah Ta'ala gitu nih. Jadi umat Rasulullah nih nyaman benar Tuhan besarah lawan kita. Ana inda zanni abdi bi, aku menurut sangka hambaku lawan dia kok. Udah. Ini umat Rasulullah aja ini, umat Nabi lain beda. Umat Nabi lain beda, nang Tuhan besarah nih itu nah. Nyaran Rasulullah nih, nang paling disayang sidin, makhluk nang paling disayangi pak. Jadi itu 4 kita nih umat disayangi Tuhan juga.
Paling disayangi Tuhan Rasulullah. Jadi kita nih umat Rasulullah jadi umat yang paling disayangi juga. Wasani yang kedua, man satara alaihi fid dunya la yafdahuhu yaumal qiyamah. Ini anugerah Tuhan pulang nuna. Yang kedua, man satara alaihi fid dunya, siapa yang menutupi Allah atas dia di dunia. Ini maksiat, orang kadang tahunya. Ini maksiat, tapi dia kadang berkisah-kisah lawan di orang. Orang kadang tahu bahwa ini banyak dosa. Dan ini bila maksiat sembunyi-sembunyi. Supan ninya. Kadang dikisahkannya ke orang. Itu pertanda Allah menutupi lawan dosa-dosanya di dunia. Amun umat Nabi lain memang ya orang nah langsung timbul haruk diuntong nih. Mungkin kita berapa puluh kali mau ya orang ada berapa? Ini Nabi Adam sidin maksiat dengan makan khuldi di surga. Napa habar? Tati lanjang. Melurut baju-baju sidin. Wa tafiqa yakhsifani alaihi min waraqil jannah. Cepat Nabi Adam mengambil daun-daun surga menutupi aurat sidin. Nabi Adam melakukan kesalahan dalam keadaan berpakaian. Ketika sidin melakukan kesalahan, tati lanjang sidin. Nabi Adam, kita umat Rasulullah, berapa banyak orang yang maksiat dalam keadaan bertelanjang. Berzina, telanjang dah. Imba sudah berzina, kawah menculup salawar pulang. Kadada nang menjadi kita kadada. Jarang ada tuh. Ditutupi Tuhan. Cakap Tuhan hendak imba berzina tuh. Kada kau dipacul-pacul lagi kayak babar. Tuhan hendak membuka aib. Tapi ditutupi Tuhan. Kawah ini berbaju, kawah bisa lawar. Daripada sayangnya Tuhan dan umat Rasulullah nih. Bila Allah tuh menutupi di dunia aib kita, dosa kita, itu alamat la yafdahuhu yaumal qiyamah. Allah kada akan menupanakan ini akan hari kiamat. Artinya peluang diampuni sangat besar. Orang itu kan asal jangan berkisah-kisah kepada orang maksiat dan dosanya itu. Karena itu jadi ulama, kalau kita tuh maksiat lalu ditakuni orang maksiat kita kan bahari pernah lah berpacaran misalnya. Kan maksiat tuh. Jangan jujur di situ. Kan pernah bahari berpacaran? Desua. Dalam arti ke desua seikong. Desua. Biar dianggap orang ada payo. Biar dianggap orang kada laku. Ada apa? Daripada kita jujur di situ. Pernah ya kamu pacaran? Kenapa nggak desua? Rajanya lagi aku nih. Banyak aku nih ada seikong. Paringan seikong, berapa seikong.
Napa nih bangga dengan maksiat tanda Tuhan sarik tuh membanggakan maksiat itu nah Allah marah benar tuh. Allah sudah menutupi kisah bahar ini kadang tahunya, tapi kita dengan bangga berkisah-kisah bercerik bakuya-kuya ke orang itu tanda hari kiamat itu tuh cagaran disiksa oleh Tuhan. Tanda Tuhan sudah mengampuni. Jadi kita memaksiat ada dan mengetahuinya hanya kita lawan Allah itu peluang diampuni besar benar nih tuh. Arti kada disopanakannya apa? Tuhan tutupi. Ayah apa Tuhan menutupi? Ayah diampuninya. Asal maksiat itu jangan dikisahkan. Ini maksiat itulah. Asal jangan beberapa perkara. Insya Allah peluang diampuni itu besar. Asal pertama maksiat yang kita gawe itu jangan ada situ ikhbar. Ikhbar itu apa? Mahabarakan, dikisahkan ke orang. Jangan ada ikhbar di situ. Ikhbar itu apa? Dihabarakan, dikisahkan. Itu dihindari benar tuh. Bila kita menggawe maksiat itu dihindari benar ikhbarnya nah. Ikhbar. Yang kedua dihindari benar ketika kita maksiat itu kita taguhi maksiat. Ayo sudah orang kita punya nafsu. Orang kita punya nafsu, kita taguhi maksiat. Ayo. Tapi jangan ada ikhbar, jangan dihabarakan. Yang kedua, hindari istibsyar, gembira dengan maksiat. Jangan himung dengan maksiat. Taguhi maksiat itu. Urhing seorang. Urhing kegenangan lawan senyum si galuh langkar nito. Akhirnya kisah berpacaran kalau teh. Itu maksiat kalau maksiat apel malam minggu, apel ke rumah si pacar nito. Matinya nih ditimbang segera jangan digawi gitu maksudnya. Karena bila menggawi itu karena bulik mah asa bahagia, asa gembira, tanda Tuhan kada ridha. Gembira lawan maksiat jangan ada itu. Kalau kita taguhi maksiat ada sedih, harapan diampuni gak benar itu. Bahkan bisa diampuni gara-gara kesedihan itu. Ada kawaya keluaran maksiat tagawi dosa. Sedihnya kesedihannya gara-gara tagawi maksiat itu nah itu bisa menggugurkan dosanya situ sini. Sedih, jangan gembira, jangan bahagia. Yang ketiga, bila tagawi maksiat itu dihindari ihtirar, tertipu. Ikhbar, istibsyar, ihtirar. Tertipu itu apa? Tagawi maksiat. Ya ada baju ya. Aku nih keturunan Datu Sanggul. Karena Datuku yang menolongi dia aku. Ihtirar. Tagawi maksiat. Ya ada bapak. Aku nih penganut tarikat ini. Kayaknya waliku kayaknya yang menolong. Menyelamatkan dia aku. Aku nih penganut tarikat Qadiriyah. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani kayaknya datang menolong dia aku. Berbahaya. Ya aku nih penganut tarikat Alawiyah karena Fakih Muqaddam menolongi dia aku tanang aja. Lalu kada ada keinginan untuk obat, kada ada sedih. Ini tertipu.
Aku nih murid guru sekumpul, kayaknya guru sekumpul kan menawang di aku. Aku pernah bersalaman guru sekumpul karena guru, maka dikatakan siapa bersalaman lawan aku, bersalaman di aku sampai kepada Rasulullah masuk surga. Aku suka bersalaman guru sekumpul, mencium lagi lawan sidin. Padahal kata-kata Nabi itu bisa aja ada anunya, ada pengarannya, ada syaratnya. Cuma syaratnya kada disebutakan siapa bersalaman lawan aku jan Nabi, tapi mengamalkan sunnahku, kada maksiat, kada melanggar lawan ajaranku. Cuma ditinggal Nabi itu untuk lebih memotivasi. Ini kadang merasa sudah beijazah musafahah, merasa sudah bisi tarikat umpat tarikat lalu akhirnya wani maksiat. Itu ikhtirar itu, tertipu itu, berbahaya. Dosa yang digawi ada di situ ikhtirar, ada di dalamnya ikhtirar itu, berbahaya. Kita berbahaya kita. Nah, jadi bila menggawi dosa, asal yang tiga itu dihindari: ikhbar, istibsyar, ikhtirar. Insya Allah harapan diampun itu besar. Wasalis yang ketiga, anugerah Tuhan. Lam yughlaq ala ummatik babu taubah ma lam yugharghiru. Kada akan dikunci, kada akan ditutup atas umatmu babu taubah, pintu taubat, malam yugharghiru, selama kada sampai roh ditenggorokan. Ini anugerah lawan umat Rasulullah juga nenek. Kita ini kayak apa aja banyaknya dosa, kayak apa aja banyaknya maksiat, kayak apa aja banyaknya melakukan kesalahan. Kayak apakah selama roh di kandung badan, selama roh masih dalam jasad, peluang masuk surga itu tabu kaliber masih. Bahkan roh sudah di pusat masih sempat tobat. Nih. Batis dingin dia, batis dingin. Batis dingin. Ini rohnya sudah ada lagi di batis. Tobat, Allah terima. Sampai di pusat sudah roh, tobat, Allah terima. Sampai di dada sudah roh, tobat, masih Allah terima. Kayak pengurang tobat ini toh. Ini tabayang dosa-dosanya nang bahari selama hidup. Ini roh sudah di pusat nih, atau sudah di dada, tabayang dosa-dosanya nang bahari digawi, disesalinya, lalunya berniat seandainya aku hidup kada mati detik ini, saatnya aku kada jadi mati, aku kada akan mengulangi lagi. Allah hapus dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosa. Ini umat Rasulullah nih. Tapi bila sudah roh ditenggorokan, Allah kada menerima lagi. Kenapa ketika diterima Tuhan? Karena bila rohnya ditenggorokan, nih kelihatan sudah tempat nang cagaran dimasuki. Bila orang itu baik, melihat surga tuinya. Sehingga orang beriman itu mudah meninggalkan dunia dan isinya tuh. Ada mikirakan lagi rumahnya nang gana, motornya nang harat, bininya nang bunga. Sekali mikiran lagi. Karena nang cagaran di tempatnya harap udah nang ada. Jadinya kada sadih. Ini bila sudah roh ditenggorokan, ada terima lagi. Nah, jadi asal roh ini masih di kandung badan, jangan patah semangat, jangan patah harapan. Aku nih kada mungkin lagi baik, kawan nakalan bahari, liwar bahari, ini itu, kada cagaran masuk surga. Nah, kada mau kayak itu.
Kita umat Rasulullah, Allah Ta'ala sudah memberi jaminan asal roh tu kada sampai ke tenggorokan, tobat Allah terima. Tobat itu apa? Menyesali, sesali dosa-dosa bahari. Lalu kita berniat kada hendak menjauhi lagi. Ngit dada sudah rohna, ngit dada rohna. Sesali dosa-dosa yang pernah tagay waktu hidup. Dan berniat seandainya aku hidup kada jadi mati, aku dicagaran mau ulangi. Allah ampuni. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Jadi kita manusia ini hendak kada tagawi maksiat, kada tagawi kesalahan, kada kawa. Manu kita hendak kada menggawi salah, kada kawa. Tapi amun manusia itu kada berdosa kawa, kita hendak menjadi orang yang kada sindusaan kawa. Tapi amun hendak menjadi orang yang kada maksiat, kada menggawi kesalahan, kada kawan itu bubuhan Nabi aja, karena bubuhan Nabi itu maksum. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Ayat Rasulullah tuh dijaga Tuhan daripada maksiat dan dosa, baik sidin sengaja atau lupa. Nabi kada mau menjadi maksiat, dijaga Tuhan bujur. Dosa kecil, dosa gamal, sidin lupa, sidin kada ingat, sidin ingat, dijaga Tuhan daripada maksiat dan dosa, maksiat dan kesalahan. Ada kita nih orang awam nih bang, kita mau aja menggawi maksiat, mau aja menggawi kesalahan. Tapi bila kesalahan dan maksiat itu langsung kita iringi dengan tobat, maka kesalahan itu kada ditulis dosanya, maksiat itu kada dicatat dosanya. Jadi kalau aja kita bila hendak jadi orang yang kada berdosa, setiap kali kita menjauhi maksiat, kita istighfar, kita minta ampun. Nah, warabi'u yang keempat, man ata bimil'il ardi khafi'atan yaghfirha Allahu lahu ba'da an yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini anugerah Tuhan dia sebagai umat Rasulullah yang keempat. Barang siapa datang dengan sepenuh bumi kesalahan, Allah akan mengampuni seluruh kesalahan-kesalahannya itu sesudah dia mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi baik dia malakan ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini penghancur dosa, pelebur dosa. Seandainya dosa kita ini sepenuh bumi, hibak uang dosa kita, kita baca ini gugur, hancur dosa. Bila sudah dosa kada datang, kita mengamalkan ini. Bila kada berdosa tu, maka peninggi derajat lagi, meninggikan derajat sampai karena di titik tertentu derajat kita ini, nah bila sudah tinggi sampai di mana makam kita bisa berdebat Rasulullah secara yaqzah, secara bangun, bukan dalam mimpi. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini amalan yang bisa menggugurkan dosa dan amalan yang bisa meninggikan derajat sampai ke titik di mana orang itu bisa yaqzah, berhimpun dengan baginda Nabi dalam keadaan jaga. Dalam kitab Tanbihul Mu'tarrin, Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, seseorang itu kada bisa ijtima dengan Nabi secara bangun, namun dalam mimpi orang awam kayak kita bila Tuhan menghendaki bisa,
Bahkan orang kafir pun banyak nanta mimpi lawan Nabi, ujung-ujungnya mereka masuk Islam. Tapi kalau nang bertemuan langsung lawan Nabi secara yakzah, itu jar Syekh Abdul Wahab Sya'rani kada kawa kecuali kita bisa menembus 247.099 makam. 247.099 makam yang mesti dilewati. Nah, jadi kendaraan yang bisa menyampaikan itu memang segera melewati ibarat tangga. Ketika menumpang 247.099 tangga, ibarat makam tuh kita samaan tangga. Jangankan tangga nang 247.000 itu, tangga nang 100 saja menghingal sudah. Tangga nang zahir tuh kita naiknya awak kita ada penyakit jantungan menghingal. Ini tangga rohani, roh kita sakit karena banyak dosa. Nah, ada jalan ringkas sehingga jalan tangga yang 247.000 itu cepat kita lalui. Nah, bila kita mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berapa? 120.000. 120.000 seumur hidup. Bila kita membaca itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 120.000, amalkan ya sehari 1.000, 120 hari habis tuh. Nah, itu kada akan mati sebelum berhimpun lawan Nabi secara bangun. Itu membawa kita amalan itu, membahayakan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau imam pakai muqaddam sidin ni wiritan imam pakai muqaddam ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sehari sidin 100.000. Imam pakai muqaddam membaca yang ini sehari 100.000. Kita ada usaha 100.000, 100 saja sehari kalau mengamalkan ini, dosa hancur, derajat bertinggi. Dan karena hari kiamat, jaa yaumul qiyamah wa wajhuhu kal badri. Karena hari kiamat ketika dihalau di padang mahsyar, wajahnya seperti bulan purnama. 100 kali aja membaca sehari. Wal khamis yang kelima, yurfa'ul azab anil amwat bi du'ail ahya. Ini anugerah Tuhan dalam umat Rasulullah. Yurfa'ul azab, diangkat azab anil amwat, daripada yang sudah mati, bi du'ail ahya, dengan doanya orang yang masih hidup. Saling menolong umat Rasulullah ini, saling bisa memberikan manfaat. Nang kaya zikir 7 laksa, kita membaca sorangan, kita kemudiakan ke orang. Sebagaimana cerita seorang ulama sidini mengamalkan zikir 7 laksa, segan sidin, segan tabungan sidin. Baca sidin ibarat sehari itu 1.000, 70 hari 70.000 tabung sidin, tabung sidin, segan sidin. Lalu sidin suatu hari tak kumpul lawan orang yang dikatakan orang itu ahli kasyaf. Artinya apa? Si orang ini dikatakan kasyaf. Kadang-kadang Allah buka akan alam akhirat lawan si orang ini. Tapi selama ini kan kada tahu pang apakah karamputinya aja kah, dustainya aja kah, ada tahu. Cuma
Kadang-kadang orang ini terbuka aja melihat alam akhirat. Nah, lalu begitu tak kumpul lawan si tuan guru yang membaca zikir 7 laksan ini, tiba-tiba ini di satu saruat nih, tiba-tiba si pemuda yang dikatakan kasyaf tadi kuciak-kuciak aja, kuciak-kuciak, mamaku masuk neraka, mamaku dimasukkan ke neraka. Kebetulan si pemuda itu hanya meninggal. Lalu ditampaikan Tuhan non si pemuda tadi, mamaku disirit ke neraka, mamaku dimasukkan ke neraka. Nah, lalu di tuan guru tadi, nah dalam kesempatan yang ini aku hendak membuktikan bujurkah pemuda itu kasyaf. Lalu di hati si tuan guru ini bersuara, ya Allah, pian tahu ulun sudah berzikir 7 laksa, hanya pian yang tahu, kadang tahunya keluarga aja kada tahu bahwa seorang ini berisi amalan zikir 7 laksa nih, tabungan sagan seorang nih dulu menyepakan. Jadi di hati ini bersuara, ulun hadiahkan Tuhan nai, ulun hadiahkan zikir 7 laksa itu sagan mamanya si pemuda nang ini. Hanyar hati ini bersuara kayak itu. Tiba-tiba si pemuda yang asal menangis kuciak-kuciak tadi tertawa gembira, tertawa kehimuan. Alhamdulillah, mamaku diangkat dari neraka. Aku kada tahu juga apa sebabnya, cuma mamaku diangkat dari neraka, dibebaskan dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Nah, jadi ujar si tuan guru tadi, dengan kejadian ini aku dapat 2 faidah. Pertama, faidahnya aku mengetahui kebenaran kasyafnya si pemuda nang ini. Satu. Yang kedua, aku mengetahui bahwa hadis yang meriwayatkan bahwa orang yang membaca zikir 7 laksa itu akan dibebaskan dari api neraka. Atau orang yang dihadiahkan zikir 7 laksa itu akan dibebaskan dari api neraka. Amun kita membaca seorang berat, tapi amun orang yang membaca akan nyaman dan itu bermanfaat. Ini anugerah Tuhan dan umat Rasulullah. Anugerah Tuhan dan umat Rasulullah. Yurfa'ul azab anil amwat bidu'ail ahya. Akan diangkat azab daripada umatmu yang telah mati, umatmu yang telah meninggal dunia Muhammad. Umat engkau yang meninggal dunia nih, nang masuk neraka, akan diangkat azab daripada mereka apabila orang-orang yang hidup mau mendoakan, mau menghadiahi sagan yang meninggal itu. Nah, jadi dengan 5 perkara ini Rasulullah jadi gembira, jadi bahagia karena kelima-limanya diperuntukkan sagan umat sidin, bukan sagan Rasulullah. Ada yang sagan Rasulullahnya, kali 5-nya ada yang sagan Nabi-nya. Kali 5-nya sagan umat saja, sagan kita saja. Lalu di situ Nabi gembira, bahagia, ampe Nabi sedih. Jadi syukur benar kita ini jadi umat Rasulullah. Bersyukur aja lagi kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aku ini diberi Allah iman, aku diberi Allah Islam. Aku dijadikan umat Rasulullah. Non guring itu bagus itu. Itu amalan guru Saman Bujang. Jadi bangun guring sidin. Alhamdulillah aku dijadikan orang Islam. Alhamdulillah aku diberi Allah iman. Alhamdulillah aku dijadikan umat Rasulullah. Disyukurin itu saben bangun guring. Jadi kita mengirimnya dan memikirkan hari ini aku hendak balakas ke pasar, hari ini hari pasar. Ada dan itu pun pikiran sudah. Hari ini aku hendak balakas ke Pahumaan, hari ini aku hendak balakas ke Penurihan, tampil belum hujan.
Memikirkan dunia, bangun guring sudah memikirkan dunia. Jangan mikirkan itu. Nang dipikirkan 3 nikmat nang besar nih nah. Begitu bangun guring, alhamdulillah aku diberi Allah iman. Alhamdulillah aku diberi Allah Islam. Alhamdulillah aku dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.